Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Jumat 8 Desember 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Bupati Serang menyalurkan donasi 1 miliar rupiah untuk Palestina dari para ASN dan pelajar Kabupaten Serang melalui PMI. Masa jabatan akan habis tahun 2024, Bupati Pandeglang masih memiliki sejumlah PR. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Lebak, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lebak menggelar pameran UMKM. Tingkatkan indeks literasi. Kejari Kota Cilegon bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon launching perpustakaan digital. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah menyalurkan donasi untuk Palestina yang berasal dari para ASN dan pelajar di Kabupaten Serang melalui Palang Merah Indonesia. Donasi sebesar lebih dari 1 miliar rupiah tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum PMI Yusuf Kala dan para pengurusnya di Jakarta. Berikut laporan Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah menyerahkan secara simbolis donasi dari aparatur sipil negara atau ASN dan para siswa melalui Palang Merah Indonesia atau PMI di Jakarta Selasa 5 Desember 2023. Donasi sebesar 1.3.550.000 rupiah diterima langsung oleh Ketua Umum PMI Yusuf Kala bersama para pengurusnya. Yusuf Kala mengapresiasi dan memuji donasi tersebut karena yang pertama dari pemerintah daerah yang disalurkan melalui PMI dan ucapkan terima kasih telah turut serta dalam amal bantuan untuk masyarakat Palestina di Gaza. Yusuf Kala mengaku akan meneruskan donasi dari Kabupaten Serang kepada warga di Palestina melalui jaringan koordinasi Palang Merah Internasional. Untuk donasi dana akan digunakan untuk membantu kebutuhan pokok warga Palestina. Pertama, saya ucapkan apresiasi dan terima kasih karena ini sumbangan dari Pemda yang pertama. Seperti Indonesia sangat mendukung Palestina. Kita tidak hanya masyarakat ya, hanya demo, rapat, umum, tapi patut memberikan apa masalah di sana. Yaitu mereka butuh makanan, selimut, butuh kesehatan dan sebagainya. Pemerintah sudah bersama PMI juga sudah menyumbang 2 kali, tapi ini yang sangat penting makin parah keadaan berarti makin banyak bantuan. Menurut Yusuf Kala diperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar 50 miliar rupiah untuk membantu warga Palestina. Saat ini terkumpul donasi melalui PMI sebesar 25 miliar rupiah. Sementara Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah menyampaikan kebanggaan dan ucapan terima kasih atas kepedulian seluruh ASN Pemkab Serang dan siswa SD SMP yang telah memberikan infak sedekahnya untuk membantu warga Palestina. Alhamdulillah saya atas nama Kepala Daerah dan seluruh jajaran Pemda Kabupaten Serang sudah diterima hari ini oleh Pak Ketua Umum PMI Pusat Bapak Haji Yusuf Kala. Kami menyerahkan donasi dari infak sodaqoh seluruh ASN di Kabupaten Serang dan juga para siswa-siswi SD SMP. Ini terkumpul 1.3.550.000 rupiah telah disampaikan ditransfer ke rekening PMI khusus untuk bantuan Palestina. Saya terus menghimbau kepada seluruh ASN di Kabupaten Serang dan tentunya ucapan terima kasih karena luar biasa untuk bantuan Palestina ini. Menurut Tatu, awalnya donasi terkumpul 1 miliar rupiah dan sudah dikirim melalui PMI, kemudian kembali mendapatkan donasi sebesar 3.550.000 rupiah dan akan kembali disampaikan melalui PMI. Donasi terbanyak untuk Palestina berasal dari para guru dan siswa SD SMP yang mencapai lebih dari 770 juta rupiah dari total yang diserahkan. Tatu mengatakan donasi ini bukan pertama kalinya. Pada Juni 2021, Pemkab Serang juga meneruskan donasi untuk warga Palestina melalui PMI sebesar 275 juta rupiah dan melalui ACT untuk kebutuhan air bersih sebesar 262,16 juta rupiah.
Sementara di tingkat nasional, donasi juga pernah diberikan kepada warga Lumajang saat erupsi Gunung Semeru sebesar Rp418.357.500. Kemudian saat bencana gempa bumi di Cianjur sebesar Rp506.631.500. Selain memberikan donasi untuk daerah yang terkena bencana di Indonesia, Tatu mengatakan ASN Pemkab Serang juga secara rutin memberikan infak sedekah untuk pembangunan rumah tidak layak huni di Kabupaten Serang. Saya Siska Purnawadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, masa jabatan Bupati Pandeglang Irna Narulita bersama Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban akan habis pada tahun 2024 dari yang semestinya tahun 2026. Jabatan mereka akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Dalam jumpa pers beberapa waktu yang lalu, Irna menyampaikan beberapa PR yang masih tersisa akan digenjot pada tahun 2024 mendatang. Di antaranya program Jalan Kabupaten Mantap Betul atau Jaka Mantul. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Masa jabatan Bupati Pandeglang Irna Narulita bersama Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban akan habis pada tahun 2024 dari semestinya tahun 2026. Masa jabatan kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020 dan dilantik pada 2021 ini tak sampai 5 tahun menjabat. Jabatan mereka akan berakhir pada 31 Desember 2024. Dalam waktu yang berdekatan akan dilakukan Pilkada pada November 2024. Dalam jumpa pers beberapa waktu lalu, Bupati Irna menyampaikan beberapa pekerjaan rumah atau PR yang akan dikerjakan pada tahun 2024 mendatang. Di antaranya program Jalan Kabupaten Mantap Betul atau Jaka Mantul yang saat ini masih berproses. Sedang kita dorong, kalau saya habis 2026 pasti selesai itu Jaka Mantul. Sehingga rasanya saya menyisakan PR itu. Ya, tapi kemampuan kami untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, mudah-mudahan bisa 50 km lagi yang kami bangun di tahun depan. Irna juga menyoroti program Bantuan Stimulan Perubahan Swadaya atau BSPS yang pada tahun ini mengalami kenaikan dari sisi penerima. Menurutnya bantuan tersebut berasal dari APBD Pandeglang, CSR perusahaan, dan lainnya. Anggaran Pemprov kami gabung di situ, sehingga kami bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Walaupun masih banyak antrian, bantuan-bantuan sosial juga selama ini ada yang kawal. Diakuinya di periode keduanya menjabat ini terdapat beberapa program yang belum maksimal dalam realisasi, seperti pendapatan asli daerah atau PAD dan penerimaan pajak khususnya PBB P2. Kalau pendapatan asli daerah kami sedang dorong karena fiskal kami ke depan harus lebih mandiri. Karena PR-PR kami belum selesai, saya sedang bergegas, menyisir, menyusur mana titik-titik yang lolos selama ini dari 11 jenis pajak yang harus kami tarik, dan mudah-mudahan Anda juga yang endorse atau yang dorong agar bagaimana wajib pajak taat untuk membayar pajak. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSN di Banten. Pendengar, Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Cilegon bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cilegon menggelar launching perpustakaan digital di halaman kantor Kejari Kota Cilegon Senin 4 Desember 2023 yang lalu. Acara tersebut dihadiri juga oleh Wali Kota Cilegon Heldi Agustian, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Republik Indonesia Andi Bondar, Kepala Kejari Kota Cilegon, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Cilegon, dan Duta Baca Indonesia Golagong. Berikut laporan Rana Kabani dari PAS FM Cilegon. Kejaksaan Negeri atau Kejari bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon melakukan launching perpustakaan digital yang digelar di halaman kantor Kejari Cilegon hari Senin 4 Desember 2023 lalu. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian berharap dengan adanya perpustakaan digital tersebut mampu meningkatkan indeks literasi masyarakat di Kota Cilegon. Dalam hal ini, Heldi mengaku bangga terhadap perpustakaan digital yang dikembangkan oleh Kejari dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon yang menjadi satu-satunya di Indonesia. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon Ismatullah menjelaskan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya dalam rangka peningkatan indeks literasi masyarakat atau PILM di Kota Cilegon.
Sementara itu, Duta Baca Indonesia, Golagong, yang juga hadir dalam acara launching tersebut, mengatakan terkait minat baca di kota Cilegon, saat ini upaya yang dilakukan Pemkot Cilegon bersama stakeholder sudah cukup memadai, hanya tinggal dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Ya, sekarang ini ada Pak Ismet Tuloh sebagai Kepala Dinas Perpustakaan, ada Ibu Diana sebagai Kepala Kejari, ada Pak Heldi tadi luar biasa ya, sampai selesai dia. Nah, OPD itu harus didukung oleh stakeholder ya, harus optimis. Ekosistem literasi baca tulis ini di Cilegon udah bagus, luar biasa. Terkait dengan begitu derasnya arus digitalisasi saat ini, Golagong menilai hal tersebut merupakan sebuah siklus alami yang wajar terjadi dan tidak akan pernah menghilangkan sumber bacaan cetak. Dia meyakini suatu saat kelak sumber bacaan cetak akan kembali dicari. Jadi siklus itu akan terjadi. Jangan khawatir, biarkan mereka baca digital, suatu saat dia akan cari, karena tidak semua sumber bacaan itu didigitalkan. Itu ya. Saya Rana Kabani, Pas FM Cilegon untuk Berita Banten. Pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak menggelar pameran UMKM dengan menampilkan berbagai produk-produk unggulan dari para pelaku UMKM di Kabupaten Lebak. Kegiatan pameran ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Lebak yang digelar mulai tanggal 1 hingga 10 Desember mendatang. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak saat ini tengah memperingati Hari Jadi Kabupaten Lebak yang ke-195 tahun. Dalam kemeriahan HUT Lebak, salah satunya pameran UMKM yang digelar sejak tanggal 1 Desember hingga 10 Desember 2023 mendatang. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM terus menggenjot kemajuan UMKM dengan menampilkan produk-produk lokal unggulan para pelaku usaha di Lebak. Ros Rosita, salah satu UMKM Lebak dengan produk keripik pisang mawar bodas aneka rasa sukses meraup income jutaan rupiah selama pameran berlangsung. Menurutnya, pemerintah kini sangat peduli akan peningkatan sektor UMKM di Lebak. Dia menuturkan dengan gelaran pameran UMKM saat ini berhasil mendatangkan wisatawan atau tamu dari luar daerah seperti Cilegon, Pandeglang, Ciputat, dan wilayah Banten lainnya untuk mengunjungi stand pameran UMKM yang ada di alun-alun Rangkas Bitung. Untuk diketahui rangkaian kegiatan HUT Lebak dari 1 sampai 10 Desember 2023, diantaranya Maghrib Mengaji, Lomba Esport Mobile Legend, Lomba Cerdas Cermat, CFD tingkat Provinsi Banten, Festival Band, Lomba Karaoke Popdut, Lomba Mewarnai, Golden Memories, Gomez, LD All Over Senam Jumba, CFD bersama PLN dan Fashion Show Nuansa Lebak. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak, melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.